Bab 291, Kota Sensu. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ini adalah slogan emas. Aku sudah lama mencarinya. Dengan binatang misterius ini, aku sudah bisa menerobos ke surga. Terima kasih, Ye Xiong. Zheng Xiao berterima kasih lagi. Jalannya tidak datar, dan pisaunya membantu. Ye Xuan tersenyum. Tubuh kedua binatang suci surgawi itu pasti lebih berharga daripada tubuh pria paruh baya itu. Itu adalah keuntungan besar. Ye begitu muda dan begitu kuat, aku tidak tahu dari kota mana aku berasal. Zheng bertanya tanpa sadar. Aku bukan orang Zhongsu. Aku datang dari rumah Ling Qiao di wilayah timur. Ye Xuan menjawab perlahan. Ketika kata-kata Ling Xiaofu jatuh ke telinga Zheng Xiao, itu juga mengejutkannya. Bagaimana mungkin seorang murid Ling Xiaofu memiliki kekuatan untuk membunuh binatang surgawi? Bahkan jika kamu terlalu tua, itu tidak mungkin. Karena itu adalah murid Ling Xiaofu, maka kamu dapat mengetahui 5 kekuatan mana yang ada di Ling Xiaofu. Zheng bertanya dengan sedikit curiga, tetapi hatinya sangat aneh karena tidak perlu berpura-pura menjadi murid Ling Qiao. Di Zhongzhou, jika Anda meninggalkan kota, Anda dapat bersaing dengan Ling Qiao. 4 dinasti, ditambah aliansi Tiongkok, Saudara Zheng, saya juga anggota aliansi Tiongkok, direkomendasikan oleh Saudara Jiang Yu. Ye Xuan hanya membuka pintu dan berkata, kali ini, Zheng bahkan lebih terkejut. Dia memikirkannya sejenak, dan akhirnya tertawa, Anda telah mengenali saya. Saya seharusnya pergi ke Paviliun Wanshi. Saya datang untuk menemui saya. Saya tidak menyangka, Ling Xiaofu mampu keluar dari seorang jenius seperti itu. Saudara-saudara telah memenangkan hadiah. Kali ini saudara muda datang ke sini, ada sesuatu yang penting. Ye Xuan berkata, hanya untuk mengatakan apa yang terjadi baru-baru ini. Apa? Lapis lazuli besar, ditelan oleh raksasa sumber hijau. Setelah Zheng Hao mendengarkan, dia terkejut. Para tetua dan kepala tetua mengizinkan saya datang kali ini, hanya ingin saudara-saudara menyampaikan masalah ini, dan kemudian bekerja sama untuk memusnahkan raksasa Luyuan yang berada di puncak Tiandan. Ye Xuan mengangguk. Ini, Zheng Xiaoton berhenti sejenak dan berkata, masalah ini sangat penting. Bahkan jika seluruh Zhongzhou disatukan, nilainya mungkin tidak dapat menandingi lapis lazuli. Namun, lapis lazuli ini ditelan oleh raksasa Luyuan. Aku tidak tahu sekarang, berapa banyak yang tersisa. Setelah selesai, dia berbalik dan bertanya, Guru, selain Ling Xiaofu dan Tian Yuanzong, apakah ada kekuatan lain yang perlu diketahui? Tidak ada. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya Lin Suir memberitahu para dewa Yuanzong, Pang Xing, tetapi Pang Xing telah dibunuh olehnya, jadi sekarang Zhongzhou harus tahu tentang ini untuk 3 orang. Jika memang begitu, kamu hanya perlu mengerahkan kekuatan kota utama untuk melenyapkan raksasa hijau itu. Zheng Yu berkata perlahan, apakah saudara ipar mengenal dewa-dewa para dewa? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Hao mengangguk, ya, aku tahu, dan aku sangat mengenalnya. Bukan sebaliknya, dewa para dewa adalah kakekku. Alasan mengapa aku bergabung dengan Ling Xiaofu dan membentuk aliansi Tiongkok sebenarnya adalah untuk menggali kejeniusan. Jika kamu ingin datang ke Zhongzhou, kamu dapat bergabung denganku di kota Sensu. Apa? Jawaban yang satu ini di luar dugaan Ye Xuan. Pang Xing, yang pernah dilihatnya sebelumnya, hanyalah putra yang saleh dari kota utama Guangjin. Namun, penguasa Ling Xiaofu adalah cucu dari kota dewa. Nima, apakah ini generasi kedua yang pergi ke negara itu untuk merasakan kehidupan? Jika belum terlambat, kita akan segera kembali ke kota Sensu. Awalnya, Ye Xuan ingin tinggal di pegunungan untuk sementara waktu, tetapi karena Zheng begitu terikat, Ye Xuan hanya bisa kembali. Bagaimanapun, Tian Yuanzong memiliki lebih banyak binatang buas Tian dan Jingxuan. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat sepenuhnya membunuh binatang buas misterius Tiandan. Pada saat itu, ia akan meningkatkan tuasnya. 2 hari kemudian, Ye Xuan mengikuti Zheng dan kembali ke kota Sensu. Setelah Ye Xuan menemukan Lin Suir, ia mengikuti Zheng ke pemerintah kota. Sebuah studi di kota utama kota Sensu. Zheng Suohai, dewa kota Sensu, sedang mendiskusikan beberapa hal dengan putranya, Zheng Yu, wakil pemilik kota Sensu.
Putra Guangjin Cheng Cheng meninggal. Orang tua itu benar-benar mengirim perintah pencarian kepada kami. Itu benar-benar lelucon. Terakhir kali ia merampok tambang baja moyang di kota Sensu, saya masih ingin membantunya memposting pemberitahuan. Kota Zhengzhou, penguasa Zhengzhou, berkata dengan dingin. Ayah, saya telah mendengar tentang ini. Namun, saya baru saja mendapat berita. Orang tua itu mengumpulkan para master rahasia. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Zheng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Shuohai berkata dengan dingin, orang tua ini benar-benar hebat. Dia bahkan menyelinap ke wilayah lain untuk melakukan beberapa tindakan yang tak terkatakan. Aku benar-benar ingin uang menjadi gila. Apakah kita ingin menyampaikan berita itu ke kota udara? Zheng Yu bertanya lagi. Tidak, biarkan rubah tua itu marah dengan penguasa udara, dan kemudian kita akan menyebarkan berita dan membiarkan mereka bertarung di dua kota utama. Zheng Shuohai menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang jatuh ke telinga keduanya. Kakek, ayah, suara Zheng Xiao terdengar. Kamu, anak kecil, masih belum tahu bagaimana cara meminta hadiah. Aku sedang berbicara dengan kakekmu tentang hal-hal yang harus dilakukan. Zheng Yu bergegas keluar dan mencegat Zheng Hao. Pada saat yang sama, dia melirik Ye Xuan, yang berada di belakang Zheng Zheng, dan kemudian menatapnya sebentar. Dia agak aneh. Dia merasa bahwa Ye Xuan dan Lin Suir akrab. Ayah, kurasa tidak ada yang penting untuk dilakukan. Zheng Xiao bergegas. Biarkan dia masuk. Suara Zheng Shuohai datang dari dalam. Zheng Yu membawa Ye Xuan dan Lin Suir dan berjalan ke ruang kerja. Kalian tidak akan pergi ke Gunung Tiandang, bagaimana mungkin, menemukan emas itu berat. Zheng Shuohai menatap Zheng Hao. Ketemu, Nedan juga mendapatkannya. Zheng Hao mengangguk dan menjawab. Haha, baiklah, aku akan membantumu memurnikannya saat itu. Setelah waktu yang lama, kalian akan dapat melangkah ke surga. Zheng Shuohai tersenyum dan tersenyum. Pada saat ini, dia mengalihkan perhatiannya ke Ye Xuan dan Lin Suir di belakang Zheng Zheng. Saat berikutnya, ekspresinya berubah, dan dua potret diambil secara langsung. Yah, kota utama Guangjin ingin melakukan kejahatan. Zheng Shuohai terkejut. Ye Xuan melirik ke tanah dan menemukan potret di tangan Zheng Shuohai, yang mirip dengan 8 poinnya, sementara yang lain mirip dengan Lin Suir. Zheng Zheng juga sangat terkejut dan bertanya, kakek, bagaimana Anda bisa memiliki potret Ye Xuan? Beberapa hari yang lalu, putra master kota Guangjin terbunuh. Tuan kota Guangjin mengeluarkan perintah pencarian di sini, mari kita bantu dia memperhatikan. Adapun Zheng Shuohai, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ye Xuan dan berkata, benarkah, kalian berdua, membunuh Pang Xing? Setelah mendengar ini, wajah Ye Xuan tenggelam, dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu, segera menjadi waspada, sudah siap untuk melarikan diri, jangan khawatir, hubunganku dengan kota Senzu dan kota Guangjin tidak baik. Jika kau membunuh pemilik kota Guangjin, aku tidak akan menerimamu. Namun, kau benar-benar membunuh putra lelaki tua itu di pemerintah kota Guangjin. Bahkan aku harus mengagumi keberanianmu. Zheng Shuohai menghargai. Ye Xuan menghela napas lega dan berkata, para pendahulu telah memenangkan hadiah. Baiklah, Zheng Zheng, kau datang kepadaku kali ini, apakah kau harus berhubungan dengan mereka? Kau dapat yakin, aku tidak akan memberitahu lelaki tua itu apa yang mereka lakukan di kota Sensu. Zheng Shuohai melambaikan tangannya. Kedua potret itu hancur menjadi bubuk dan asapnya menghilang. Zheng Yufang terkejut mendengar bahwa Ye Xuan membunuh pemilik kota Guangjin, tetapi dia datang ke Zheng Shuohai, tetapi bukan untuk masalah ini. Kakek, kau salah paham, dengarkan aku. Zheng Zheng mulai mengeluarkan barang-barang dari Tianyuanzong. Setelah mendengarkannya, Zheng Shuohai dan Zheng Yu sama-sama terkejut. Lapis lazuli dengan kepalan tangan besar, binatang misterius dari Tian dan Dacheng. Zheng Shuohai menyipitkan matanya dan berkata, Huo Yang, aku ingat bahwa Huo Yang ini adalah orang di wilayah kota Senzu milikku. Aku tidak menyangka akan mendapatkan lapis lazuli. Ye Xiao Broter, kamu datang ke sini kali ini, tujuannya adalah untuk masalah ini. Zheng Yu berbalik dan bertanya, ya, dia adalah murid Tianyuanzong, jadi kami datang ke Zhongzhou kali ini, hanya ingin menyebarkan berita ini, biarkan para penguasa Zhongzhou memusnahkan raksasa hijau itu. Ye Xuan mengangguk. Zheng Yu tiba-tiba memikirkan satu hal dan berkata,
kemana saja kamu ke pemerintah kota-kota Guangjin, apa yang akan kamu lakukan? Ini, Ye Xuan sebenarnya ingin menyembunyikannya, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu seperti itu, jadi aku akan mengatakannya secara langsung. Putra lelaki tua itu, Pang Xing, ternyata adalah orang dari Tian Yuanzong. Tidak, lelaki tua itu mengumpulkan orang-orang kali ini, aku khawatir tidak akan pergi ke wilayah kota Likong, tetapi ke wilayah selatan. Zheng Suohai segera menjawab dan berkata, Zheng Yu, segera kumpulkan semua master dari Dadan Dacheng. Baik, ayah, Zheng Yu menjawab, dan segera pergi. Setelah memikirkannya, Ye Xuan akhirnya mengerti. Tidak mengherankan bahwa pemilik Guangjin tidak menangkapnya secara pribadi. Itu karena dia mengetahui tentang lapis lazuli. Aku khawatir, ini seharusnya terjadi ketika Lin Suir memberitahu Pang Xing bahwa dia didengar oleh pria parubaya itu dan kemudian melaporkannya kepada pemilik kota Guangjin. Segera, para master dari kota utama kota Shenzhou berkumpul bersama. Selain Master Zheng Suo hari itu, ada 4 talenta pemula termasuk Zheng Yu, dan lebih dari selusin Dadan Dacheng. Inilah kekuatan kota utama Shenzhou. Tidak hanya itu, Zheng Suohai juga memiliki burung tengyun di Tiandan. Hanya dalam 1 hari, Anda dapat mencapai Tian Yuanzong. Saat ini, orang-orang ini mulai secara langsung. Saya khawatir kota Guangjin akan pergi lebih awal. Jika lebih lambat, dan bagian dalam kerajaan surgawi akan diambil oleh kota Guangjin. Tidak hanya itu, tetapi bahkan raksasa hijau besar dapat dibunuh. Oleh karena itu harus dilakukan di hadapan Tuan kota Guangjin. Karena urgensi situasi, mereka tidak punya waktu untuk kembali ke Lingqiao, dan langsung bergegas ke Tianyuan. Binatang misterius Tiandan, kecepatannya cepat, Ye Xuan dan yang lainnya hanya menghabiskan 1 hari, adalah untuk memasuki batas Tianyuanzong. Di langit, seekor burung abu-abu besar mengepakkan sayapnya, dan di punggungnya, ada lebih dari selusin orang berdiri. Itu adalah raksasa dari sumber hijau, ya, tampaknya orang-orang kota Guangjin belum datang. Zheng Suohai, dewa kota Cina, melihat jauh dan melihat raksasa hijau kecil. Ketika kita pergi, raksasa-raksasa itu hanya tersisa beberapa ratus, tetapi sekarang jumlahnya jauh lebih banyak, dan bahkan binatang misterius Xiaodan. Ye Xuan mengerutkan kening di samping. Zheng Suohai sama sekali tidak setuju. Tidak masalah, kita datang lebih awal dari kota Guangjin. Selama kita berkumpul bersama, kita bisa membersihkan yang kecil-kecil ini dalam waktu singkat. Begitu banyak binatang buas misterius, hanya Neidan yang jumlahnya sangat banyak. Mereka melihat ke masa lalu dan telah melihat ratusan raksasa hijau dengan tinggi 10 meter. Ini setidaknya tingkat Tiandan. Saat itu, seekor burung dan binatang buas tiba-tiba tertangkap di langit. Zheng Suohai melihat tanpa sadar dan menemukan bahwa dia tidak mengenal siapapun. Kakek adalah orang di Lingqiao. Setelah Zheng melihatnya, dia juga tergesa-gesa. Pada saat ini, ada 4 orang yang terbang dari Lingqiao Dapeng. Mereka adalah 4 teratas dari Lingqiao dan Tianyuanzong. 2 burung dan binatang buas bertemu, Ye Xuan dan Lin Suir langsung melompat ke Lingqiao Dapeng. Ye Xuan, kamu akhirnya kembali. Setelah para tetua dari para tetua Zhouyan melihat Ye Xuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sebelum para tetua, apakah kamu tahu bahwa Zheng adalah cucu dari kota utama Tiongkok? Ye Xuan bertanya langsung. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, keempat orang itu terkejut. Ye Xuan terlalu malas untuk menjelaskan, langsung saja merekomendasikannya. Baiklah, aku tahu, berita ini adalah yang kau bawa. Aku dapat berjanji bahwa setelah kejadian itu, aku akan memberimu izin masuk, asalkan kau harus membantu. Zheng Suohai tidak peduli, dia juga melihat Zhouyan 4 orang baru saja menerobos ke Tiandan. 10%, sudah cukup. Terima kasih untuk pemilik kota sialan itu. Zhouyan juga buru-buru mengucapkan terima kasih. Di sini, ada begitu banyak binatang suci surgawi, jika Anda salah satunya, Anda setidaknya bisa mendapatkan selusin binatang misterius di dalam surga. Adapun lapis lazuli, mereka tidak boros. Jika Anda tidak ingin terlambat, ikuti tugas sebelumnya, pertama-tama bersihkan suatu wilayah. Saudara Ye Xiao, mari kita berkumpul, dan dapatkan dan batin. Zheng Suohai berkata bahwa dia langsung melompat. Pergi ke kami. Zhouyan 4 orang saling memandang, hati kota Shenzhou benar-benar murah hati. Salju,
Anda akan tetap di Ling Xiao Dapeng, jangan turun. Mo Ziyun berkata kepada Lin Suir. Baik, Guru. Lin Suir harus memiliki kalimat, dia tahu bahwa kekuatannya terlalu buruk, dan hanya akan menambah tekanan pada orang lain. Kemudian, keempat orang itu langsung melompat. Hati-hati dengan dirimu sendiri. Ye Xuan berkata, tetapi juga melompat turun, tetapi dia tidak pergi ke arah yang sama dengan Zhou Yan, yang berencana untuk bertindak sendiri. Faktanya, ketika dia menerobos ke tanah, dia hanya ingin datang dan membunuh monster itu. Kelas atas dikombinasikan dengan seni bela diri kelas atas, ditambah kecepatan bergerak 10%. Kekuatan bertarungnya mungkin di atas tetua Tian Yuan, Tian Tianlang. Hei, begitu banyak binatang misterius, perburuan dimulai. Ye Xuan tertawa dalam 3 hati, langsung mengeluarkan busur panjang kelas atas, dan pada saat yang sama menukar seni bela diri tingkat atas. Seni bela diri kelas atas, serial 7 bintang. Dengan tangan kanan Ye Xuan yang longgar, ada 7 anak panah yang ditembakkan dalam sekejap. Kekuatan serangan setiap anak panah tidak lebih buruk dari seni bela diri gaya Cina. 7 anak panah melesat di udara dan langsung menembus perut seorang seniman bela diri besar yang berjarak ratusan meter. Setelah membunuh begitu banyak raksasa hijau, Ye Xuan juga menemukan kelemahan yang sebenarnya bukan kelemahan. Kelemahan raksasa kecil Lu Yuan ini sebenarnya mirip dengan kelemahan manusia. Letaknya di lokasi Dantian, ada ruang kecil di sana. Selama ruang ini hancur, raksasa hijau itu akan mati. Sebelumnya, pedang bumi 8 hari milik Ye Xuan menghancurkan ruang kecil ini, sehingga ia dapat membunuh raksasa kecil Yuan. Seni bela diri kelas atas benar-benar luar biasa, sekali pukul dan mati. Ye Xuan sangat bangga dengan hatinya. Saya khawatir tidak ada orang lain selain orang terkuat di dunia yang dapat melakukan ini. Saat ini, ia langsung menyapu masa lalu dan mengumpulkan tubuh. Ia langsung menambahkan banyak danyuan dan 10 poin untuk melahap kristal. Saat ini, kristalisasinya yang melahap masih 150. Bagaimanapun, ia menukar kotak bom dan rantai anak panah bintang 7. Keduanya adalah seni bela diri tingkat atas. Raksasa kecil dari sumber hijau Didan, Da Cheng, hampir bisa mendapatkan fagositosis 10 poin. Dia berpikir bahwa kali ini mungkin bisa menerobos ke Xiaodan. Pada saat yang sama, sisi kota Shenzhou juga dibagi menjadi beberapa tim. Kota Zhengzhou, Zheng Shuohai sendirian terbunuh di sana, Zheng Yu bahwa 4 orang kuat Tiandan juga benar. Jika itu benar-benar lebih baik daripada efisiensi, Zheng Zheng dan lebih dari 10 orang terkuat dan Da Cheng adalah yang paling lambat, diikuti oleh Zhou Yan 4, diikuti oleh Zheng Yu 4, lalu Ye Xuan, dan akhirnya Tian dan Jing Xiao Cheng Zheng Shuohai. Singkatnya, efisiensi Ye Xuan adalah yang kedua setelah Zheng Shuohai. Lin Suir, yang sedang menonton di langit, selalu fokus pada Ye Xuan, dan dia sudah dikagumi karena tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ye Xuan dan Zheng Shuohai memiliki 4 alam, tetapi efisiensinya adalah yang kedua setelah Zheng Shuohai, dan itu bukan yang mempesona. Hanya dalam beberapa menit, Ye Xuan membunuh ratusan binatang misterius, dan mereka pada dasarnya berada di level Didan. Jika dihitung, dia telah mendapatkan lebih dari 150 poin untuk ditelan. Saat itu, sosok besar tiba-tiba bergegas ke arahnya. Raksasa sumber hijau di Tiandan. Ye Xuan tertegun, dan segera mundur dengan cepat, sambil terus menyerang. Raksasa Lu Yuan, yang pertama kali memasuki Tiandan, tingginya 20 meter dan setidaknya beberapa kali lebih cepat dari Dadan. Namun, dengan penambahan kecepatan gerakan, dia dapat menarik jarak. Tautan 7 bintang, tautan 7 bintang, tautan 7 bintang. Raksasa Lu Yuan ini sangat cepat. Ia seperti kereta perang yang telah dihancurkan ke arah Ye Xuan. Namun, ia hampir tidak memiliki IQ, dan beberapa hanya membunuh, dan Ye Xuan menyerang dan mundur. Cabang dantian raksasa Lu Yuan ini telah keluar dari lubang, hanya sedikit, dantiannya akan ditembus. 7 bintang tautan. Ye Xuan menghabiskan dan Yuan di dalam tubuh dan akhirnya menembakkan anak panah. Hei, hanya mendengar suara teredam, raksasa Lu Yuan ini mundur. Ye Xuan melangkah maju dan mengambil binatang buas misterius itu dan membawanya pergi. Sebelum ia menelan Nedan, yang pertama kali diperkenalkan ke binatang buas misterius Tiandan, hanya 25. Jadi, lebih baik menyerahkannya pada dinasti Song. Aku tidak lagi berada di periode waktu ini. Raksasa-raksasa ini telah menciptakan banyak raksasa kecil,
ini seharusnya adalah energi yang disediakan oleh lapis lazuli. Ratusan raksasa hijau di Tiandan ditelan olehku. Jika kamu memilikinya, kamu setidaknya dapat mencapai daceng-daceng. Pada saat itu, apa yang akan langsung mengenai penguasa kota burung kota Guangjin? Ye Xuan memburu raksasa hijau itu, sementara dia sedang bermimpi. Dia membunuh untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, ada beberapa tunggangan terbang di cakrawala. Hei, tunggangan terbang ini berteriak beberapa kali, menarik perhatian semua orang. Tidak bagus, orang tua itu datang. Zheng Suohai menoleh dan melihat wajahnya langsung berubah. Dia memanggil burung awan dan melompat ke punggungnya. Setelah tunggangan terbang mendekat, ada seorang lelaki tua berambut putih berseru, "Zheng Suohai, bagaimana kabarmu di sini?" "Yuan Yubo, sangat bagus." Zheng Suohai membuka mulutnya dan tersenyum. Lelaki tua berambut putih ini adalah Yuan Zebo, pemilik kota Guangjin. Seperti Zheng Suohai, dia adalah yang terkuat di Tiandan. Pada saat ini, Yuan Xiaobo tiba-tiba menoleh dan melihat Lin Suir di kejauhan. Dia segera mengungkapkan pembunuhan itu. Dia berkata, "Kamu benar-benar bisa muncul di sini, dan kamu pasti telah terbunuh." "Zheng Suohai, kamu berani membunuhku. Apa hukumnya?" Zheng Suohai sedikit terkejut. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Namun, gadis kecil ini adalah tamuku. Jika kamu ingin menyentuhnya, biarkan aku melewati level ini." Yuan Xiaobo berteriak dingin, kematian Pang Xing, meskipun dia kesal, tetapi sekarang kepentingan lebih penting. Dia menoleh untuk melihat Zheng Suohai dan berkata, "Zheng Suohai, karena kamu bisa berada di sini, kamu harus tahu. Jika kita berdua bertarung, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan, mengapa tidak membicarakannya?" Petik 2. Aku juga punya niat ini. Zheng Suohai tersenyum, "Yuan Yibo, bagaimana kamu ingin bekerja sama?" "Kerja sama? Tidak, aku tidak butuh kerja sama." Yuan Yibo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada begitu banyak binatang buas misterius di sini, kita bebas berburu, tidak saling mengganggu, bagaimana?" "Tidak saling mengganggu, ide bagus, tapi bagaimana dengan raksasa sumber hijau?" Mata Zheng Suohai berbinar. "Setelah membereskan semua ini, mari kita bicarakan." Jawab Yuan Yibo. "Baiklah, itu saja." Zheng Suohai setuju. Kemudian, Yuan Yibo dan orang-orang ini jatuh ke tempat yang jauh dari Zheng Suohai. Setelah mereka jatuh, ada seorang pemuda yang maju ke depan, "Yuan Chengsu, maksudmu?" "Putra Yangling, maaf aku tidak memperkenalkanmu ke pihak lain." Yuan Xiaobo bergegas. "Jalan." "Tidak, Yuan Chengsu, kamu seharusnya ingin diam-diam menyingkirkan orang-orang itu," kata pemuda bernama Yuan Xiaobo yang disebut Putra Yangling. "Ya, begitu banyak binatang buas misterius, tentu saja tidak mungkin untuk memberikannya." Dan, Putra Yangling juga sangat tertarik. Yuan Xiaobo bertanya sambil tersenyum. "Saya khawatir tidak ada yang tertarik. Saya hanya melihatnya. Kecuali para dewa, orang lain tidak takut. Selama kita bergandengan tangan dan membunuh mereka semua secara diam-diam, itu tidak masalah," kata Putra Yangling. Petik 2. Bagus. Kilatan cahaya Yuan Yibo menyala dan membunuh. Pada saat ini, di sisi lain, Zheng Suohai telah memanggil orang lain bersama-sama. Rubah tua ini sangat rakus dan kejam. Anda berhati-hati sekarang, dan Anda tidak jauh dari mereka di tanah ini. Zheng Suohai mengingatkan, "Kami akan melakukannya." Zheng Yu mengangguk, dia sudah siap untuk bertindak dengan pemain kuat lainnya. Jika demikian halnya, maka mari kita mulai. Berhati-hatilah untuk berlayar selama ribuan tahun. Orang ini pasti akan melakukannya. Anda tidak ingin berbelas kasih ketika Anda tiba. Anda dapat memulai dengan tangan yang kuat. Zheng Suohai mengingatkannya lagi, dan kemudian menyebar namun, hanya orang-orang dari kota Shenzhou yang dipanggil. Adapun Zhou Yan, itu dipanggil oleh Ye Xuan, dan bahkan Lin Suir datang. "Snow, apa ini semua?" Mo Ziyun bertanya dengan heran. "Tuan," Lin Suir ragu-ragu, "saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bagi saya, itu adalah bahwa tuan Anda dari Yuan Zhong Pang Xing adalah serigala bermata putih." Setelah dibawa pergi oleh orang tua itu, dia tidak tahu berterima kasih, tidak hanya tidak siap untuk membantu, tetapi juga bersiap untuk memaksa Sue menikahinya. Akhirnya, dia bahkan lebih itu adalah inkarnasi dari binatang buas, dan mengatakan sesuatu yang buruk,
tetapi juga memindahkan salju ke tangan. Saya melewatkannya dan membantainya. Ye Xuan berkata singkat, menjelaskannya lagi. Apa? Pang Xing dibunuh olehmu? Mo Ziyun terkejut, Pang Xing adalah muridnya. Tuan Tinta, apakah fokus Anda untuk menemukan yang salah? Ye Xuan berbalik dan bertanya, jika saya tidak menembak, kita berdua akan tak terbayangkan. Snow, apakah ini benar? Mo Ziyun bertanya dengan sedikit tidak percaya. Lin Suir mengangguk dan berkata, Tuan, ini benar. Ye Xuan berkata bahwa Mo Ziyun dan Yi Tianlang mungkin tidak percaya, tetapi bahkan Lin Suir pun mengangguk, maka ini adalah kebenaran. Itu adalah serigala bermata putih. Aku masih membudidayakannya seperti ini. Kemarahan Mozi bergetar. Baiklah, pertama-tama, ketika kamu mengatakan itu, kamu membunuh Pang Xing, Yuan Xiaobo seharusnya membalas dendam padamu. Cer, aku akan mengantarmu untuk mencari tempat bersembunyi, jangan muncul. Kata Yi Tianlang, aku akan pergi, aku akan membuka gua secara langsung, dan kemudian meletakkan garis hukum, yang lebih aman. Ye Xuan mengajukan diri. Lin Suir adalah orang terlemah di antara orang-orang yang hadir. Orang lain dapat membunuhnya jika dia keluar. Dan di sini sangat berbahaya, jadi dia tidak bisa tinggal di sini dan harus bersembunyi. Baiklah, kalau begitu silakan. Yi Tianlang mengangguk. Selanjutnya, Ye Xuan membawa Lin Suir langsung ke tebing, membuka gua, dan membangun bangunan maritim. Kamu di sini, diam-diam, jangan katakan apapun. Setelah hukum selesai, Ye Xuan juga berkata kepada Lin Suir. Lin Suir juga kerabatnya, dia tidak ingin Lin Suir mati, lagi pula, keduanya pernah menjadi pasangan yang belum menikah. Hati-hati dengan dirimu sendiri, Lin Suir mengingatkan. Oke, setelah Ye Xuan mengangguk, dia pensiun. Kemudian kembali dengan cepat dan melanjutkan perburuan. Pada saat yang sama, dia juga lebih waspada dari itu, meskipun pemilik kota Guangjin Yuan Yibo tidak mengatakannya, tetapi jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan membunuhnya. Sebelum dia membunuh seorang master yang memasuki wilayah Tiandan, tetapi pada saat itu malam hari, dengan bantuan darah macan tutul bayangan, mampu bersembunyi dalam kegelapan, dan juga meletakkan susunan gema terlebih dahulu, melapisi pihak lain. Jika saat ini dia diminta untuk memilih orang yang kuat, Zhou Yan mungkin tidak akan memiliki banyak masalah, tetapi mereka yang berada di Tiandan Zhongzhou, dia tidak punya cara. Karena dia merasa bahwa orang-orang dari negara bagian Tiandan yang kuat ini, tampaknya semuanya memiliki situasi yang sulit dan sulit, dia pasti kalah, lagi pula, tiga alam, dan pihak lain mungkin juga memiliki seni bela diri kelas atas. Setelah kembali, Ye Xuan terus membunuh. Dengan bakat posisinya, dia dapat memeriksa lingkungan sekitar 1.500 meter. Begitu seseorang masuk, dia dapat merespons untuk pertama kalinya. Setelah kedatangan orang-orang di kota Guangjin, orang lain mulai mempertahankan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin mengerahkan kekuatan penuh mereka. Ini akan dengan cepat menghabiskan kekuatan fisik dan danyuan, karena mungkin akan ada pertarungan besar. Dengan cara ini, Ye Xuan juga lebih murah. Tidakkah repot-repot menemukan binatang misterius Tiandan? Ini bagus, lebih murah bagiku. Ye Xuan baru saja memecahkan raksasa hijau yang pertama kali memasuki Tiandan, menelan obat pemulihan yang bernilai sedikit fagositosis. Sementara itu, dan Yuan di tubuhnya langsung penuh. Sedikit fagositosis, setara dengan 1 triliun titik fagositosis, yaitu 10.000 potong spar. 5 kristal fagositosis dapat dibocorkan ke mesin berkualitas tinggi dalam keadaan khusus. Semua orang memiliki balasan cepat untuk ramuan obat, tetapi seperti Ye Xuan, saat seperti itu untuk memulihkan level dandian yang kuat semua dan Yuan, atau tidak pernah terlihat. Dan Ye Xuan membunuh binatang Tiandan Xuan. Hanya perlu beberapa kali untuk menggunakan panah rantai 7 bintang seni bela diri tingkat atas. Itu hampir menghabiskan semua danyuan. Singkatnya, ini adalah penjualan yang stabil dan menguntungkan. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ye Xuan membunuhnya dengan cara itu, dan satu demi satu, raksasa sumber hijau jatuh, dan orang-orang di sekitarnya khawatir. Anak itu, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat, usianya tampaknya bahkan lebih muda dari Zheng Zheng. Seorang yang kuat dalam situasi Tiandan berseru. Zheng Yu, yang berada di sebelahnya, juga mengangguk, bakatnya cukup untuk dibandingkan dengan 3 putra dari 3 kota. Setelah waktu ini, ayahnya pasti akan memenangkannya.
Di masa depan, saya akan dapat menyingkirkan 3 kota berikutnya dan memeras 3 kota teratas. Kedua pria itu berhenti sejenak dan kemudian terus berburu. Namun, pembunuhan Yesuan yang menonjol juga menarik perhatian satu pihak di kota Guangjin. Anak itu telah mendapatkan anak panah, telah membunuh begitu banyak binatang surgawi. Jika saya mendapatkan dan batin itu, saya akan dapat menerobos ke kota Jingtiandan. Jantung rumah utama pemerintah kota Guangjin memikirkannya, dan kemudian menyelinap ke Yesuan. Pada saat ini, Yesuan sedang bermain melawan raksasa hijau ke-9 dari Tiandan, dan setelah beberapa detik, raksasa hijau kecil ini menabrak. Yesuan menelan ramuan obat dan kemudian mengumpulkan mayat dan Nedan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang telah memasuki jangkauan induksinya. Siapa itu? Wajah Yesuan mengembun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang-orang dari kota Guangjin dan kota Shenzhou seharusnya tidak berhubungan. Namun, dia merasa bahwa orang ini sangat aneh, dan itu pasti orang dari kota Guangjin. Tampaknya itu ditujukan khusus padanya. Kabut, bangun, gema, bangun. 2 lapisan ditumpangkan, dan lingkungan dalam beberapa ratus meter langsung tertutup. Namun, jangkauan kabutnya besar, dan jarak susunan gema hanya dalam jarak 100 meter. Oleh karena itu, Yesuan harus menunggu pihak lain masuk. Yah, tiba-tiba berkabut, anak baik, bahkan roh. Orang tua yang mencoba mendekati Yesuan juga berada di kaki berikutnya setelah melihat kabut putih. Apakah dia tahu aku akan datang? Dia memikirkannya lagi, lalu merasa mustahil, lalu melangkah masuk. Meskipun dia tidak bisa melihat Yesuan, dia bisa mendengar gerakan di sekitarnya. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yesuan. Meskipun Yesuan tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan posisi orang lain, berapa meter jauhnya darinya. 1 kilometer, 800 meter, 600 meter. Orang tua itu sedikit lebih dekat, anak ini seharusnya membangun daerah berkabut, di mana dia akan memulihkan dan kekuatannya. Hati lelaki tua itu diterima begitu saja. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara patah. Panggil, lelaki tua itu tampak mengembun, dan dia mendengar suara udara menghantam di sekelilingnya, dan segera bersembunyi di samping. Puf-puf, 7 anak panah yang berbaris dalam satu garis langsung melewati bahu lelaki tua itu, dan darah langsung menyembur keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki tua itu terkejut dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa Yesuan pasti telah menembaknya, dan dia secara tidak sengaja mengenainya dan bergegas sendiri. Untungnya, satu-satunya cedera adalah bahu kiri, yang tidak banyak berpengaruh pada efektivitas tempur. Saat ini, lelaki tua itu bergegas ke depan, mencoba menemukan Yesuan sesuai dengan arah serangan. Tetapi dia berlari sebentar, tetapi tidak mendengar gerakan apapun, yang berarti bahwa Yesuan tidak bergerak, atau melarikan diri. Anak baik, benar-benar menemukanku, melarikan diri. Lelaki tua itu terlalu marah untuk menggertakkan giginya. Itu benar-benar mencuri ayam dan tidak mengikis nasi. Yesuan tidak membunuhnya, sebaliknya, dia terluka. Itu benar-benar kasihan dengan kekuatan Tiandan. Tetapi ketika dia berpikir demikian, selalu ada gerakan di sekitarnya. Hei, di sana, orang tua itu memegang duri di tangan pedang, dan pedang yang ganas menyembur keluar, dan langsung mengenai suatu benda. Kemudian, orang tua itu mendengar suara, "Putong." "Haha, apakah kamu mati?" Orang tua itu sangat gembira dan bergegas ke masa lalu, tetapi dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu bukan tubuh manusia, tetapi kecoa yang dihancurkan olehnya. Tidak bagus. Dia bereaksi seketika, tetapi pada saat ini, sudah ada pedang besar yang tersapu keluar. Hei, orang tua itu bereaksi cepat, dan langsung memblokir pedang yang mengejutkan 8 hari itu. Namun, dia tidak dapat menghentikan serangan kedua dari 8 pendekar pedang. Hei, seluruh pedang tiba-tiba bergetar hebat, dan langsung runtuh, berubah menjadi suara keras. Orang tua itu hanya merasakan sakit di kepalanya, dan Yuan yang terkondensasi langsung runtuh. Meskipun suara keras bergema di matriks gema, dia masih mampu mempertahankan kesadarannya. Panggil, panggil, panggil. Pada saat kesadarannya, tiba-tiba 8 sisi tajam dicabut dari arah yang berbeda. Ingin membunuhku, kamu terlalu lembut. Orang tua itu menjerit dan mencoba yang terbaik untuk memadatkan Yuan, dan kemudian meledak. Hei, 8 bilah tajam langsung terpantul oleh Yuan ini.
Kekuatan lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada lelaki setengah baya yang dibunuh Ye Xuan sebelumnya. Namun, dia masih tidak bisa melarikan diri. Terjepit, tepat saat lelaki tua itu menghela napas dan melarikan diri, tiba-tiba sesosok tubuh melangkah ke sisinya dan kemudian menghantam. Seni bela diri kelas atas, ledakan. Darah binatang buas, darah raja pejuang, seni bela diri kelas atas, dan sarung tangan kelas atas semuanya sangat meningkatkan kekuatan pukulan ini. Adegan ini tiba-tiba datang, lelaki tua itu tidak punya waktu untuk memadatkan Dan Yuan, hanya untuk menghunus pedang ke depan. Namun, dia tiba-tiba melihat sosok di depannya bergoyang, dan kemudian rasa sakit di dadanya. Hei, kerenyahan tulang yang patah menyebar, dan seluruh orang itu bergegas keluar, tetapi untungnya dia telah ditempa selama beberapa dekade dan dia tidak terbunuh oleh pukulan ini. Pada saat ini, kesadarannya juga pulih, tetapi pada saat ini, punggungnya dingin. Di matanya, dia melihat kerucut tajam melewati dadanya, bercampur dengan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia membelalakan matanya dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di sini. Putong, tubuh lelaki tua itu jatuh ke lantai, dan sebuah lubang besar telah pecah di dada. Daging dan darahnya kabur dan tidak ada kehidupan. Setelah kematiannya, Ye Xuan juga berjalan ke tubuhnya, memasang belenggu dan senjata, lalu melemparkan tubuhnya ke dalam sebuah cincin. Aku tidak tahu bagaimana cara melawan hidupku. Hati Ye Xuan mendesah dan mulai melihat cincin lelaki tua itu. Tubuh dari dua binatang surgawi, 4 dewa batin binatang surgawi, kelas atas, dan seni bela diri dari produk tingkat prefektur. Ye Xuan tersenyum dan menuangkan semua hal ini ke dalam ruang menelan. Kemudian, dia langsung menelan tubuh dan Nedan. Perbaikannya segera melonjak banyak. Menurut ini, mungkin 10 naga batin binatang surgawi Tiandan, seharusnya bisa menerobos ke tanah dan. Ye Xuan memikirkannya dan kemudian meninggalkan tempat itu. Terobosan sudah dekat, dia tidak ingin tinggal sebentar. Karena orang-orang di kota Guangjin berani datang kepadanya untuk mencari masalah, dia tentu ingin membalas dendam. Dia sudah berencana, jika dia menerobos, dia akan menemukan masalah pihak lain dan membiarkan mereka kembali. Seiring berjalannya waktu, raksasa hijau kecil di sekitarnya juga dibersihkan sedikit demi sedikit. Ada ribuan raksasa hijau, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka setengah dibersihkan. Selama setengah jam berlalu, tentara lain-lain dapat dibersihkan. Pada saat itu, mereka dapat berurusan dengan raksasa Luyuan yang duduk di Tianyuanzong. Pada saat ini, sudah lama sekali Ye Xuan membunuh para penyembah kota Guangjin. Selama periode ini, ia membunuh 5 atau 6 raksasa Liyuan di Tiandan, ditambah banyak tanah. Kultivasinya akan mencapai puncak pertama kali memasuki tanah, dan yang lebih buruk lagi, ia akan dapat menerobos ke tanah dan. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah tubuh besar, terpantul di matanya. Palung, raksasa hijau sepanjang 40 meter, lingkungan Tiandan kecil. Ye Xuan tertegun dan bergegas kembali. Raksasa Xiao Cheng Tiandan bukanlah yang dapat ia tangani sekarang, dan harus mundur. Namun pada saat ia pensiun, seseorang sedang bertarung dengan raksasa Luyuan. Itu adalah Zheng Shuohai, dewa kota China, dan Yuan Yibo, pemilik kota Guangjin. Hanya ada 3 raksasa hijau di Xiao Cheng Tiandan. Jika semua binatang misterius jatuh ke tangan Zheng Shuohai, mereka hampir dapat membuatnya menerobos ke Tiandan. Hal yang sama berlaku untuk Yuan Zhenbo. Oleh karena itu, mereka pasti sedang bersaing untuk bertarung. Yuan Yibo, apa yang ingin kau lakukan? Zheng Shuohai melihat Yuan Yibo tiba-tiba meledak, tetapi juga berteriak. Zheng Shuohai, apakah hal semacam ini akan terjadi lebih dulu? Yuan Xiaobo mencibir. Meskipun Zheng Shuohai yang pertama kali menembak, tetapi ini sangat penting, Yuan Haobo tidak akan memberikannya ke kota Sensu. Apakah kau ingin bermain game sekarang? Baiklah, aku akan menemanimu dengan Zheng Shuohai. Zheng Shuohai berteriak dan bergegas menuju Yuan Xiaobo. Pada saat itu, kedua pria itu mulai bertarung, dan itu masih di bawah mata raksasa Luyuan yang merupakan Xiao Cheng. Itu bukan pemilik kota dari 2 kota utama. Itu benar-benar berani. Ye Xuan, yang melayang di udara, menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, dia melihat banyak orang mencondongkan tubuh ke arah raksasa sumber hijau. Tampaknya kedua kota utama akan memisahkan hidup dan mati di sini. Oh, membunuh monster lebih buruk daripada membunuh, aku juga akan pergi. Ye Xuan mencibir,
tiba-tiba mendarat, bergegas ke arah itu. Kecepatannya sangat cepat, dan dia pertama kali datang ke jarak dua pemilik kota besar, menunggu dengan tenang. Benar saja, tiga sosok menerobos masuk ke dalam lingkaran induksinya. Dia mengelilingi ketiga pria itu dan menyergap mereka. Setelah ketiga pria itu mendekat, mereka tiba-tiba menembak. 8 angin liar membunuh. Pedang 8 tangan itu langsung hancur, dan 3 dinasti Dadanda Jinceng hancur berkeping-keping. Ye Xuan dengan cepat mengambil skuadron 3 orang dan senjata, lalu pergi. Panen ketiga orang ini tidak buruk, tambahkan kedua binatang misterius itu. Yah, datang lagi, ternyata itu adalah lingkungan surgawi. Ye Xuan, segera meletakkan susunan kabut dan gema. Dadan adalah pria besar, dia bisa membunuh, tetapi dia harus menganggapnya serius. Pada saat ini, pria yang bergegas menuju raksasa Luyuan Tianyuan dan Cheng mengerutkan kening, dan tanpa sadar berkata, siapakah susunan spiritual? Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak banyak berpikir dan langsung masuk ke dalamnya. Di sini, hanya ada 2 orang yang tabu, satu adalah Master Kota Guangjin Yuan Yibo, dan yang lainnya adalah Lord Kota Senzu Zheng Suohai. Selain itu, dia tidak takut pada siapapun. Dia langsung berakselerasi, berpikir bahwa jika seseorang berani datang kepadanya untuk mencari masalah, dia akan membunuhnya. Orang ini adalah pemuda yang dipanggil Putra Yangling oleh Yuan Yibo. Terjepret, Putra Yangling melangkah ke matriks gema, dan saat berikutnya, ada suara renyah di samping. Seseorang, ambil siapa dirimu, mati. Pada awal asuransi Putra Yangling, sebuah pedang terlempar keluar dan target terbelah 2. Namun, ini masih merupakan rasa malu yang digunakan Ye Xuan untuk menyanyikan barat. Pada saat yang sama ketika dia menembak, Ye Xuan menawarkan pedang 8 hutan belantara dan menyapu keluar. Putra Yangling bereaksi dalam sekejap, dan tangannya terangkat, menghalangi pedang 8 pedang. Nah, ini, Putra Yangling tertegun dan dengan cepat melindungi telinganya dengan Dan Yuan. Hei, suara keras menyebar, dan seluruh Putra Yangling terguncang keluar, diikuti oleh kerucut yang tajam. Seni bela diri kelas atas, melintasi langit. Tangan kanan Putra Yangling dengan cepat menyapu, dan serangan silang menghantamnya dalam sekejap, menghancurkan langit dan menghancurkannya. Sangat kuat, kekuatan orang ini bukan yang bisa kupaksakan sekarang, mundur. Tidak jauh dari Ye Xuan merasa sedikit, segera memulihkan 8 pedang liar, dan kemudian melarikan diri. Jika Anda tidak dapat memukulnya, Anda dapat melihatnya segera. Ye Xuan tidak menyangka bahwa kali ini dia bahkan menendang pelat besi, pihak lain bereaksi sangat cepat, dan segera menggunakan Dan Yuan untuk melindungi telinganya, sehingga 8 Tianjian yang konyol tidak berpengaruh sama sekali, dan kemudian menerobos langit dan menerobos. Itu bukan yang bisa dia tangani saat ini. Jadi, kamu hanya bisa lari. Putra Yangling berbalik dan menenangkan diri, lalu dengan cepat menyapu dari tempat di mana 8 pedang digabungkan, tetapi dia mengejar satu bagian tetapi menemukan siapapun. Oh, ada sedikit toleransi, biarkan aku menangkapmu, kamu harus mengupas kulitmu. Ketika Putra Yangling mendengus, dia berbalik dan pergi untuk membantu Yuan Xiaobo memecahkan Zheng Suohai. Setelah dia pergi, Ye Xuan keluar dari bayangan gelap. Orang ini sangat kuat dan sangat muda, jelas bukan orang dari kota Guangjin. Tampaknya semuanya tidak baik. Di lubuk hati Ye Xuan, dia menghilang dan menghilang. Dia harus menerobos sesegera mungkin dan kemudian membantu di masa lalu. Selanjutnya, dia bertemu dengan tim yang terdiri dari 3 orang di tim kota Guangjin, dan kemudian membunuh raksasa Luyuan. Setelah melahap binatang misterius, Nei Dan, yang pertama kali memasuki lingkungan alam, pikirannya akhirnya membunyikan sistem. Hei, tuan rumah telah menerobos ke tanah dan Xiao Cheng. Akhirnya berhasil menerobos. Ye Xuan menghela nafas lega. Setelah terobosan, kekuatan Dan Yuan meroket dan fisiknya meningkat pesat. Saat ini, kristalisasi melahapnya telah mencapai 800. Begitu banyak Nei Dan, jika Anda memberikannya kepada orang lain, tidak ada masalah dalam menerobos ke Chengdu, sebuah pulau kecil, dan dia hanya sebuah tanah kecil. Booming, tepat ketika dia menerobos, pertempuran tidak jauh lebih intens. Dari head up kedua pria itu telah berkembang menjadi kekacauan besar lebih dari 10 orang. Selain itu, mendengarkan suara itu, tampaknya sisi kota Tiongkok berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya kota Guangjin memiliki senjata rahasia. Tidak,
Anda harus pergi dan segera membantu. Ye Xuan tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas. Jika orang di sisi kota Shenzhou ini dihancurkan, maka Nedan satu-satu tidak akan mau mendapatkannya. Hahaha, Zheng Shuohai, mengapa kamu melarikan diri? Kamu tidak terlalu sombong. Guangjin Cheng Yuan Xiaobo tertawa. Pada saat ini, Zheng Shuosheng, dewa kota Shenzhou, dikalahkan oleh Yuan Yibo. Ini bukan karena kekuatannya lebih buruk dari Yuan Xiaobo, tetapi karena orang kuat lainnya, orang kuat dari Tiandan. Mundur, semuanya kembali. Zheng Shuohai berteriak dengan wajah bermartabat. Dari segi jumlah orang, meskipun mereka memiliki keuntungan, tetapi nama Tiandan yang hancur dari langit, kekuatannya lebih kuat dari Zheng Shuohai. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Haha, aku ingin pergi, tidak semudah itu. Jika kamu membiarkan mereka lari, aku tidak akan bisa membunuh mereka ketika aku kembali. Aku tidak sebodoh itu. Anak Yang Ling, tolong ambillah. Teriak Yuan Xiaobo. Ketika saya mendengar kalimat ini, wajah Zheng Shuohai sudah tenggelam ke dasar. Anak Yang Ling, bukankah ini penguasa Shao Cheng dari kota Yangcheng di 3 kota Zhongshu? Baiklah, Xie Lao, bantu Yuan Chengzu untuk membunuh mereka. Raksasa hijau Tiandan Xiao Cheng ini diblokir olehku. Sebuah suara muda terdengar. Kemudian ada sosok di samping untuk membunuhnya. Tidak bagus. Zheng Shuohai mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. 2 Tiandan besar itu kecil, satu kekuatan setara dengannya, satu kekuatan lebih darinya, jika dikepung, hidup sulit untuk dilindungi. Moral mereka yang pertama kali memasuki Tiandan dan Dadan Dacheng menjadi melonjak, dan mereka bergegas menuju Zheng Yu. Di sisi lain, Ye Xuan, wajahnya juga bermartabat. Dia melihat ke belakang orang-orang yang pergi. Dia berkata dalam hatinya, jika aku di masa lalu, aku khawatir aku tidak akan bisa mengejar. Lebih baik mencari masalah putra Yang Ling. Dia juga mengerti bahwa lelaki tua itu harus menjadi pengawal putra Yang Ling. Selama putra Yang Ling terancam, dia harus dilipat kembali. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tiba-tiba bergegas keluar. Dia hanya mampu mengalahkan putra Yang Ling, bahkan serangan diam-diam gagal, tetapi sekarang dia telah menerobos. Siapa rusa itu? Belum tentu. Pada saat ini, putra Yang Ling sedang bertarung dengan raksasa Lu Yuan yang merupakan pria kecil di Tiandan, dan tidak tahu bahwa Ye Xuan telah diam-diam mendekat. Hei, putra Yang Ling terus menyerang. Fisiknya bahkan lebih dari lelaki tua yang dibunuh oleh Ye Xuan. Kekuatannya dianggap kuat pada awalnya. Namun, fisiknya dan Ye Xuan masih jauh lebih buruk. Panggil, Ye Xuan langsung menyeberang 100 meter dan bergegas ke sisi Yang Ling Gongxi. Tepat ketika raksasa Lu Yuan juga membantu Ye Xuan, serangan kedua arah yang berbeda membawa tekanan luar biasa ke Yang Ling Gongxi. Itu ampasmu. Kali ini, Yang Ling Gongxi akhirnya melihat wajah Ye Xuan, dan segera membanjiri sejumlah besar dan Yuan. Setelah menghindari serangan raksasa Lu Yuan, dia memblokir pedang panjang di depannya dan menahan rekor Ye Xuan. Sapuan pedang besar. Namun, ketika keluar, Ye Xuan mengambil semacam obat, dan dengan kuat. Ye Xuan pernah dimakan sekali di lingkungan orang-orang, dan jenis dan raksasa hanya berguna untuk militer dan. Kali ini, itu adalah Didan dari level Didan, nilai 30 poin untuk menelan dan mengkristal. Kekuatannya 2 kali lipat, biarkan serangan Ye Xuan memaksa ledakan, sapuan ini menyapu putra Yang Ling langsung ke udara. Melihat situasinya, Ye Xuan juga langsung mengganti senjatanya. 7 bintang dengan cincin anak panah. 7 bintang dengan cincin anak panah. 7 bintang dengan cincin anak panah. Sebelum putra Yang Ling terbang 100 meter jauhnya, Ye Xuan telah melepaskan 3 serangan yang merugikan. 20 anak panah, seperti kilat, menyapu ke arah putra Yang Ling. Sialan, putra Yang Ling gemetar dengan satu tangan, dan melihat ke 20 anak panah itu. Dia mencoba meledakkan beberapa telapak tangan dan Yuan. Mencoba menahan anak panah ini, tetapi juga memungkinkannya untuk mempercepat penerbangan, menjauh dari lintasan serangan anak panah. Telapak tangan besar ini, kuat, tetapi mudah dipatahkan, hanya memblokir 3 anak panah. 18 sisanya melewati tubuhnya dengan cepat. Puff-puff. Meskipun Yang Linger sengaja menghindar, tetapi tetap saja terkena 4 anak panah, paha, bahu, perut,
lengan semuanya tertusuk, darah langsung memerahkan pakaian putihnya. Sialan, Yang Linger menggertakkan giginya, meskipun dia mengatakan bahwa dia telah lolos dari pukulan fatal, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya langsung kaku. Ye Xuan tidak tahu kapan dia menyusulnya. Dia memiliki pedang besar di tangannya dan menyerangnya dari atas ke bawah. Hei, Yang Linger dengan pedang panjang di tangannya, di kepala, seluruh orang itu langsung terpotong ke tanah, setengah dari tubuhnya tertanam di lumpur. Kekuatan Ye Xuan yang tak terkalahkan membuat tangannya gemetar hebat, tetapi untungnya kekuatan fisiknya kuat, kalau tidak, dia akan terbelah menjadi dua bagian oleh pedang ini. Namun, saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ye Xuan, yang berada lebih dari 10 meter jauhnya, ternyata adalah pedang satu tangan. Tidak bagus. Dia meliriknya dan melihat pukulan Ye Xuan. Kecepatan pukulan ini bahkan lebih cepat darinya, dan itu ada di depannya dalam sekejap mata. Hei, dada putra Yang Ling berada di tengah-tengah pukulan, napas tubuh langsung tidak teratur, dan tangannya bahkan lebih tidak berdaya untuk mendukung 8 pedang liar. Oh, 8 pedang liar menghantam dan memotong lengan kiri putra Yang Ling dengan setengah bahu. Sayatannya sangat rapi, dan tulang putih terlihat di lukanya. Bahu kirinya dibelenggu, dan putra Yang Ling sangat pingsan, tetapi pada saat ini, pedang 8 hari itu meledak. Hei, seluruh tubuh Yang Ling San lumpuh, dan dia mampu menahan serangan pedang 8 pedang dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada cara untuk melindungi telinganya. Kali ini, meskipun tidak ada peningkatan dalam susunan gema, itu juga dapat membuatnya pingsan selama 2 detik. 2 detik, cukup bagi Ye Xuan untuk membunuhnya 10 kali. Kau mati. Ye Xuan, yang berada lebih dari 10 meter jauhnya, tiba-tiba melesat, dan kaki kirinya tiba-tiba melangkah keluar. Dia segera datang ke depan Yang Ling San, dan kemudian mengirim pedang 8 pedang langsung ke dada Yang Ling San. Oh, suara tubuh yang ditusuk sangat sensasional. Gongzi Yang Ling memuntahkan darah dan menatap Ye Xuan. Matanya sangat ganas, tetapi saat ini, kesadarannya mulai berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dia tidak bisa melunak. Setelah kematian Yang Ling San, Ye Xuan mengambil relik dan mayatnya. Kemudian, Ye Xuan melihat sekilas cincin Yang Kun milik Yang Ling. Palungnya berkembang dengan baik. Pada saat ini, raksasa Tiandan Xiao Cheng juga melangkah maju, dan pelarian Ye Xuan yang kuat, dengan cepat bergegas ke kejauhan, menghilang dalam sekejap mata, dan sekarang dia menunjukkan apa yang dia dapatkan dari lelaki tua itu. Seni bela diri kelas atas. Raksasa Tiandan Xiao Cheng ini tidak menemukan Ye Xuan, segera menoleh dan bergegas menuju Yuan Yibo dan yang lainnya. Apa, Yuan Yibo dan Xie Lao, yang mengejar Zheng Suohai dan yang lainnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik setelah mendengar suara keras di belakang mereka. Apa? Bagaimana itu sampai pada kita, Tuan Muda? Orang tua itu terkejut dan berhenti. Kekuatan putra Yang Ling, dia juga tahu, pasti dapat menyeret raksasa hijau itu. Namun, sekarang raksasa Luyuan telah bergegas ke arah mereka, putra Yang Ling pasti mengalami kecelakaan. Saat ini, si tua dengan cepat berbalik, dan akan memeriksanya. Dia adalah pengawal putra Yang Ling. Jika sesuatu terjadi pada putra Yang Ling, maka dia akan sengsara. Xie Lao, kamu. Yuan Xiaobo melihat Xie Lao berbalik dan buru-buru memanggil. Alasan mengapa orang-orang kota Shenzhou mundur adalah karena mereka takut bahwa dia dan Xie Lao akan bergabung. Sekarang Xie Lao melihat ke belakang. Lalu dia tinggal di sini, bukankah dia sudah mati? Saat ini, hanya satu dari 2 sisi kota Guangjin yang telah memasuki lingkungan Tiandan, dan Dadan kurang dari 10 orang. Di sisi lain kota Shenzhou, selain Zheng Suohai, ada 4 Tiandan, dan lebih dari 10 tempat. Tidak, ada lebih dari 4 Tiandan. Yuan Yibo merasakannya dan menemukan bahwa ada 4 langkah kaki yang bergegas, dan itu adalah 4 Tiandan. Sekarang wajahnya sudah berubah dengan Zheng Suohai. Zheng Suohai sekarang menunjukkan kecemerlangannya. Dia menunggu lelaki tua itu pergi jauh, dia akan langsung kembali. Mundur, teriak Yuan Yibo sambil melangkah. Mau pergi, mengejar, kaki Zheng Suohai adalah makanan berikutnya, dan langsung berteriak. Awalnya, kota Guangjin mengejar kota Shenzhou, tetapi sekarang menjadi kota Shenzhou. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang membunuhnya. Apa? Sebuah teriakan pecah di telinga Yuan Zhenbo. Suara ini dia tahu adalah suara orang kuat di rumahnya. Tidak mungkin, kekuatan tawaran itu,
bahkan jika kamu bertemu dengan 4 orang Ling Qiao dan Tian Yuanzong, tidak mungkin untuk ditusuk. Siapa itu? Yuan Yibo sangat bingung. Pada saat ini, dia hanya bereaksi. Tampaknya masih ada situasi Tiandan. Pada saat ini, dia tiba-tiba punya ide di benaknya, benarkah dia tidak mati di tangan kota Shenzhou, tetapi dibunuh oleh anak itu? Memikirkan hal ini, bentuk tubuh Yuan Xiaobo juga gemetar. Pertama kali memasuki tanah, bagaimana mungkin 3 tingkat lebih dapat membunuh yang kuat dari situasi Tiandan? Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya, dan cepat-cepat melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ada teriakan lain, dan itu adalah Tiandan terakhir di kota Guangjin, dan itu sudah mati. Sekarang, hanya ada 2 Tiandan di kota Guangjin, tetapi tidak ada seorang pun di tempat pertama. Bagaimanapun, putra Yang Ling itu tampaknya mengalami kecelakaan. Namun, jeritan itu tidak berhenti. Dalam perjalanan melarikan diri Yuan Xiaobo, orang-orang lainnya semuanya diselesaikan oleh orang yang sama. Orang ini adalah Ye Xuan. Ikan-ikan itu dibersihkan. Sekarang, giliranmu untuk menjadi orang tua itu. Ye Xuan, yang mengikuti di hutan, melintas. Terima kasih, datang bantu aku. Teriak Yuan Xiaobo. Namun, Xie Lao telah menghilang tanpa jejak, dan dia mengabaikannya begitu saja. Yuan Zhenbo sangat marah sehingga dia menghadapi masalah besar. Orang-orang di belakangnya di kota Shenzhou mengejarnya. Ada raksasa Lu Yuan di Tiandan yang bergegas ke arahnya. Ada juga orang misterius di sampingnya. Meskipun masih ada arah untuk melarikan diri, tetapi arahnya sangat berbahaya. Tetapi kelompok binatang misterius yang belum dibersihkan, jika Anda bergegas ke sana, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke tanah pemusnahan abadi. Jadi dia mengambil tangan dan memanggil elang emas di langit. Elang lapis baja emas ini, meskipun bukan satu-satunya burung awan di kota Shenzhou, tetapi juga merupakan tempat yang bagus untuk tanah, selama dia diizinkan untuk mengambilnya, mungkin dia bisa kembali ke kota Guangjin. Namun, tepat ketika elang lapis baja emas ini jatuh dengan 4 atau 500 meter, tiba-tiba ada serangkaian anak panah yang terangkat dan langsung menembus kepalanya. Melihat tunggangannya dan berbalik, Yuan Xiaobo tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, sialan. Dia tahu bahwa ini pasti mahakarya Ye Xuan. Tampaknya dia hanya punya satu cara, yaitu menyerbu ke dalam kelompok binatang misterius, menggunakan raksasa hijau ini untuk menghalangi langkah Zheng Suohai dan yang lainnya. Zheng Suohai juga mengerti niatnya dan buru-buru membalikkan posisinya dan ingin menghentikannya. Namun, Yuan Haobo juga orang yang kuat di Xiao Cheng Tiandan. Selain Zheng Suohai, siapa yang bisa mengejar kecepatannya? Tidak. Masih ada satu lagi. Ye Xuan, ingin lari, tinggalkan aku. Ye Xuan tiba-tiba tercekik dan melambaikan pedang 8 liar, dan langsung memotong lebih dari selusin pohon besar dan menghancurkan Yuan Yuanbo. Yuan Yibo juga menduga Ye Xuan akan melancarkan serangan dan buru-buru menangkis pisau besar di tangannya. Namun, dia tidak menyangka, saat ini, di kakinya, ada formasi. Gema, hei, 8 pedang besar meledak dalam sekejap, dan suara keras bergema di seluruh susunan gema, terus-menerus merangsang kepala Yuan Xiaobo, cukup untuk membuatnya pingsan sesaat. Untuk sesaat, tampaknya jarang, tetapi seorang pejuang seperti dia sudah bisa memainkan beberapa ronde dalam sedetik. Detik ini juga untuk membiarkan Ye Xuan menyatukan kembali pedang besar. Hei, pedang besar 8 hari kedua langsung meledak terbuka, dan suaranya mengalir ke telinga Yuan Xiaobo lagi. Kali ini efeknya tidak tinggi, hanya membuatnya pingsan sekitar 0,5 detik. Namun, tujuan Ye Xuan tercapai, dan stagnasi 5 detik ini memungkinkan Zheng Suohai untuk mengejar ketinggalan. Tidak bagus. Setelah Yuan Xiaobo bangun, jantungnya meraung, dan penembak jitu besar langsung diarahkan ke Ye Xuan, hampir seketika bergegas ke Ye Xuan. 8 perisai. Ye Xuan buru-buru melepaskan pedang gurun 8 dan meletakkannya di depannya. Hei! Penembak jitu besar menghantam 8 perisai liar, dan langsung mengurangi banyak dampak, tetapi 8 angin liar tidak cukup untuk menahan serangan ini, jadi Ye Xuan juga meninju bagian belakang 8 perisai liar, dengan keras menopangnya. Bagaimana itu bisa diblokir? Yuan Zhenbo terkejut. Dia adalah pisau, tetapi seni bela diri kualitas terbaiknya sudah cukup untuk membunuh orang kuat yang memasuki situasi Tiandan. Namun, Ye Xuan hanyalah tanah dan Yuan Yibo mati. Zheng Suohai bergegas dan menusuk pedang. Jianmang melintas seperti kilatan cahaya,
tetapi tidak menusuk Yuan Zibo, hanya menggosok bahunya. Kamu orang tua, aku bertarung denganmu. Yuan Yibo tahu bahwa dia tidak bisa berjalan, dan segera berbalik dan bergegas kembali. Pada saat itu, dua orang sedang bertarung bersama. Rubah tua ini diserahkan kepadaku, kamu akan memblokir raksasa Lu Yuan. Zheng Suohai berteriak pada Zheng Yu, yang bergegas masuk. Ya, ayah. Zheng Yu mengangguk dan segera membawa beberapa orang untuk mencegat raksasa Lu Yuan. Adapun Ye Xuan, ia menghilang dan bersembunyi di hutan. Ia mencari kesempatan untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Yuan Zibo ini, karena ia tidak tahu kapan Xie Lao akan kembali. Jika Xie tua itu kembali, saya khawatir akan ada pertempuran mati. Meskipun kedua belah pihak telah mempertahankan kekuatan mereka, dan Yuan masih banyak dikonsumsi. Sekarang Yuan Yubo dan Zheng Suohai sedang bertarung, dan mereka semua adalah seni bela diri tingkat atas. Dan Yuan dengan cepat dikonsumsi. Ye Xuan sedang menunggu dan Yuan milik Yuan Zebo habis, sehingga ancaman Yuan Zebo akan sangat berkurang, dan dia akan dapat tiba-tiba menembak dan membunuh Yuan Yubo. Tentu saja, sebelum ini, dia dapat mengganggu Zheng Suohai, dan dia mungkin dapat memiliki kejutan yang tak terduga. 7 bintang tautan. 7 bintang tautan, 7 bintang tautan. Ujung panah terus-menerus melesat ke arah Yuan Zhenbo. Meskipun dia membela Ye Xuan, serangan ini sangat cepat. Bersama dengan Hari Zheng Suo, dan Xiao Cheng, dia tidak dapat sepenuhnya lolos dari anak panah ini. Dalam serangan putaran pertama saja, betisnya tertembak, berdarah, dan aksinya sangat berkurang. Di tengah pertempuran yang mematikan, dia tidak dapat meluangkan waktu untuk meminum obat penyembuh, jadi lukanya terus-menerus mengeluarkan darah, selangkah demi selangkah. Luka tidak masalah, tetapi Ye Xuan menyerang seperti anjing gila. Dia tidak dapat menahan begitu banyak serangan. Segera dia berdarah, dan baik dan Yuan maupun kekuatan fisiknya sangat terkuras. Hampir, hati Ye Xuan mengembun, dan sekali lagi mengembunkan pedang 8 liar, kali ini, dia langsung menyerang dengan pedang besar ini. Hei, hei, hei! Zheng Suohai terus menyerang, dan Yuan Xiaobo dipukul mundur. Namun, sekarang Ye Xuan menolak mundurnya Yuan Xiaobo dengan pedang besar. Segera, Yuan Zibo ini adalah akhir yang kuat, dan sebagian besar tubuhnya, dan Yuan, dikonsumsi oleh tubuh seni bela diri. Tidak bagus. Yuan Zhenbo tenggelam dalam hatinya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan seni bela diri kelas atas 2 kali. Dia benci jika dia memulai dengan kota Senzu, akhirnya mungkin berbeda. Tapi sekarang, betapa dia menyesalinya tidak ada gunanya, anak nakal, jika aku Yan yang sudah mati, aku akan menarikmu kembali. Yuan Zhenbo tiba-tiba berteriak dan menggunakan dan Yuan terakhir untuk menunjukkan tubuh dan seni bela dirinya, dan bergegas menuju Ye Xuan. Kebenciannya terhadap Ye Xuan lebih besar dari Zheng Suohai, dan itu jauh lebih besar. Kali ini, dia bisa dikatakan telah kalah di tangan Ye Xuan. Nak, ayo mati! Yuan Yibo berteriak dan memegang pisau besar dengan pisau besarnya. Namun sebelum itu, Ye Xuan telah memadatkan 8 perisai liar, memblokirnya di kepala dan menopangnya dengan tangan kiri mereka. Hei, nilai teratas dihancurkan pada 8 perisai. Fisik Yuan Zibo ini sedikit lebih buruk daripada Ye Xuan, jadi pisau ini tidak ada gunanya. Namun, pembunuhan Yuan Xiaobo ada di belakang. Hei! Yuan Yubo tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari gagangnya dan menghancurkannya dan menusukkannya langsung ke bahu Ye Xuan. Apa? Ye Xuan juga tertegun, dan membuat marah sebuah pukulan dan menerbangkan Yuan Xiaobo. Hei, tuan rumah kebal terhadap racun. Ketika Yuan Xiaobo mencabut pisaunya, Ye Xuan mengira pihak lain akan menembak kepalanya, tetapi Yuan Xiaobo tidak melakukannya, lihat saja. Dia pasti tidak akan mengira bahwa Ye Xuan sekarang beracun. Hahaha, harimu hancur, dan setelah sehari, meridianmu akan hancur dan mati. Nak, apakah kamu merasa meridianmu sudah mulai hancur? Yuan Yibo, yang terbang keluar, menertawakannya haha. Namun, Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikannya, dan langsung mengeluarkan busur panjang kelas atas, dan mengangkat tangannya adalah anak panah. 7 bintang berturut-turut, 7 anak panah meledak, dan 7 anak panah semuanya berada di tengah. Salah satu anak panah terbenam di jantung Yuan Yibo, dan jantungnya tertusuk dalam sekejap. Putong, tubuh Yuan Yibo jatuh ke tanah. Zheng Suohai di samping juga merasa lega, dan Yuan Zibo,
pemilik kota Guangjin, akhirnya mati. Aku tidak menyangka saudara Ye Xiao akan disembunyikan. Jika bukan karena kamu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Zheng Suohai berkata, saudara Ye Xiao, kamu harus melakukan detoksifikasi, hari itu. Para pendahulu yakinlah bahwa aku telah mengambil detoksifikasi dan sebelumnya. Selain itu, penghargaan terbesar untuk kali ini masih untuk para senior, aku hanya membantumu selanjutnya. Ye Xuan berkata dengan rendah hati, ini adalah kebenaran, biarkan dia menghadapi kata-kata Yuan Zibo sendirian, dan dia pasti akan dipukuli setengah badan, bahkan Yang Yu. Yuan Yibo hanya pemilik kota dari 3 kota berikutnya. Itu, mati setelah kematian, namun, putra Yang Ling bisa mati, bisakah kamu membunuhnya? Zheng Suohai bertanya dengan cemberut. Ye Xuan terdiam sejenak dalam hatinya dan berkata, putra Yang Ling, apakah itu kota kecil Yang Ling? Ya, kota Yang Ling itu berada di peringkat keempat di Zhongzhou dan termasuk dalam 3 kota teratas. Pemilik kota itu adalah orang kuat di Tiandan. Jika kau membunuhnya, akan ada masalah besar, kata Zheng Suohai. Apa kehebatan Tiandan? Gumam Ye Xuan, jika Tiandan itu sukses besar, jika berhasil menembus sekali lagi, maka itu adalah dilema dari 4 dewa. Pada saat itu, kebugaran fisik akan sangat meningkat, dan itu dapat dibandingkan dengan naga dewasa. Namun, Tiandan Dacheng masih dalam lingkup Sendan, dan Ye Xuan merasa bahwa ia dapat meningkatkan 1 atau 2 level dan dapat bersaing dengannya. Aku tahu bahwa putra Yang Ling adalah pemilik kota Yang Ling, jadi aku melepaskannya, tidak menyentuhnya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat. Ia masih hanya tanah kecil di daratan. Bagaimana jika pemilik kota membunuh? Itu bagus. Zheng Suohai mengangguk, lalu ia berjalan ke tubuh Yuan Xiaobo dan mengeluarkan cincin itu. Rubah tua Yuan Yibo adalah yang paling rakus dari 3 kota berikutnya, dan yang paling makmur. Pasti ada banyak hal baik di belenggunya. Tetapi jika ini bukan Ye Xiaoxiong, aku tidak bisa membunuhnya, tetapi sebaliknya dia akan mati dengan sangat buruk, jadi cincin Qian Kun ini harus menjadi milikmu. Zheng Suohai langsung melemparkan cincin Qian Kun ke Ye Xuan. Mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi cerah. Dia tidak menyangka Zheng Suohai begitu murah hati. Yuan Zhenbo adalah pemilik kota utama Guangjin. Setiap tahun, dia harus mengumpulkan pajak dari kota besarnya. Keluarganya tentu saja berharga. Ketika dia bertemu dengan cincin Qian Kun, Ye Xuan menenggelamkan hatinya ke dalam cincin Qian Kun. Saat berikutnya, dia semua berada di tempat yang sama. Aku telah memotong rumput, dan Yuan Xiaobo seperti putra Yang Ling. Dia adalah tiran lokal yang besar. Ye Xuan berseru dalam hatinya. Di cincin Qian Kun, dia melihat gunung Spar, yang semuanya adalah Spar terbaik. 10 juta, Spar terbaik 10 juta penuh, ini adalah kristal yang melahap 1000. Fang Kexuan membunuh putra Yang Ling dan memenangkan cincinnya. Benda di dalam cincin ini sudah ditelannya, bernilai sekitar 10 juta keping Spar. Namun, sekarang, dia telah mendapatkan cincin hebat yang sangat berharga, yang sangat keren. Saat ini, dia menelan sebagian besar benda di dalamnya, dan fagositosisnya langsung mencapai 3.500. Sisa ruang melahap adalah beberapa tempaan, bahan alkimia, dan beberapa binatang misterius. Masih ada banyak seni bela diri, semuanya, dan kemudian diteruskan ke yang lain, lalu dijual. Ye Xuan tampaknya telah melihat rute perdagangan. Kakak Ye Xiao, pertama-tama kembalilah kepada Tuhan, bersihkan sisa binatang misterius itu. Teriak Zheng Suohai. Ye Xuan kembali kepada Tuhan dan langsung menukar beberapa ramuan obat yang telah dipulihkan dan melemparkannya kepada Zheng Suohai. Para pendahulu, ramuan obat ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi secara signifikan. Zheng Suohai mengambil surat itu dan mengambil botol giok. Ketika dia membukanya, dia langsung mencium aroma harum. Dia mencoba mengambil satu dan menemukan bahwa dia segera memulihkan 20% danyuan. Ini semua adalah pemurnian, dan satu dapat memulihkan danyuan saya. Saya memiliki banyak. Ye Xuan kehilangan beberapa botol di masa lalu, sebotol 10, yaitu 10 poin untuk melahap kristal. Sekarang dia kaya dan kaya, tentu saja dia harus menjaga rekan satu timnya, dan kemudian, dia mungkin harus membiarkan Zheng Suohai membantu. Saat ini, Zheng Suohai bergegas kembali dan membagikan ramuan obat kepada orang lain. Ye Xuan juga mengikuti. Kemudian,
Lebih dari selusin orang memulai serangan kelompok terhadap raksasa Luyuan yang lahir di Tiandan. Targetnya adalah Zheng Shuohai, dan semua orang menyerang dantian raksasa Luyuan. Semua orang di sisi manusia memiliki nilai tertinggi, sehingga mereka dapat dengan sendirinya mengambil binatang buas tingkat tinggi, belum lagi begitu banyak orang yang menyerang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, raksasa Luyuan ini jatuh. Akhirnya mati. Semua orang merasa lega. Pada saat ini, Zheng Shuohai tiba-tiba berkata, "Saudara Ye Xiao, binatang buas misterius ini, dan, dapatkah kamu memberiku? Aku dapat membayar 2 juta spar terbaik." Itu bagus. Ye Xuan langsung setuju. Semua binatang buas misterius itu persediaannya sedikit. Jika mereka langsung ditelan, nilainya pasti tidak akan cocok dengan spar terbaik. Zheng Shuohai sangat murah hati dan mengeluarkan 2 juta spar terbaik untuk menyelesaikan transaksi. Ye Xuan sekali lagi menelan spar luar biasa ini, dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Tepat pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba diperkenalkan ke telinga semua orang. Orang-orang di sisi kota Shenzhou semuanya telah berkumpul di sini, dan begitu pula keempat orang Zhouyan. Jadi siapa yang akan datang? Saat berikutnya, mereka baru tahu bahwa itu adalah ucapan terima kasih lama. Kemunculannya membuat saraf semua orang menegang lagi. Orang tua itu keluar dari hutan dan berkata, "Kamu membunuh Yuan Yibo." Zheng Shuohai berjalan di depan orang banyak dan mengepalkan tinjunya, namun, Yuan Bos sudah ada di tangan kita. Xie Lao tertegun matanya dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku?" "Tahu, Xie Hui, pemerintah utama kota Yangling, tangan kanan kota Yangling." Zheng Shuohai mengangguk. Tahu itu, Xie Hui berhenti lagi, dan berkata, "Baiklah, siapa yang menyerang tuan mudaku?" Ketika saya mendengar pertanyaan ini, hati Ye Xuan tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, Zheng Shuohai berkata lagi, "Kita semua berkumpul bersama, tidak mungkin menyerang putra Yangling sejauh ini." Meskipun dia tahu bahwa Ye Xuan sedang menyerang putra Yangling, dia tetap menyembunyikannya agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tatapan mata Xie Hui jatuh pada tubuh Ye Xuan. Dia merasa bahwa dia belum melihat Ye Xuan dan berkata, "Bagaimana dengan anak ini?" Suaranya belum turun, dan Ye Xuan tiba-tiba keluar dengan Dan Yuan. Dadan adalah keberhasilan kecil. Xie Hui langsung merasakannya. Tanah dan di kecil, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam terhadap Yangling, tidak mungkin untuk berhasil. Anak ini adalah pria kecil, tetapi tuan muda dapat mencubitnya dengan satu tangan. Tampaknya ada beberapa orang lain di sini yang diam-diam bertindak dan menyerang tuan muda. Xie Hui memikirkannya dan berkata, "Saya telah mengirim berita kembali ke kota Yangling. Pemilik kota kita akan tertarik pada sumber hijau raksasa ini, jadi saya harap Anda dapat menunggu pemilik kota tiba." Menunggu kedatangan tuan kota Yangling. Lelucon macam apa? "Halo, maaf, aku tidak bisa berjanji." Zheng Shuohai langsung menolak, dan memikirkannya. Jika dia bisa memenangkan binatang misterius ini di dalam surga, dia akan dapat menerobos ke Dadan, sehingga dia dapat mengeluarkan dan batin ini tidak mungkin. "Apakah kamu berani menolak?" Xie Hui melirik sekilas. Zheng Shuohai mendengus dan berkata, "Jika pemilik kota Yangling datang, aku akan cemburu 3 poin, tetapi kamu hanya anjingnya. Hanya mengandalkanmu saja, dan aku ingin membiarkan raksasa hijau besar ini." "Anjing, kau mencari kematian." Xie Hui tiba-tiba muncul dari Dan Yuan yang kuat. Dia adalah orang kedua di kota Yangling. Bisakah dia dihina seperti ini? Namun, sekarang dia lemah, dan jika dia bekerja keras, dia pasti akan menderita. Hanya bercanda, meskipun Zhongzhou bukan sebuah negara, tetapi ada aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota pertama. Jika tidak ada dendam di kota 3 kota teratas, Anda tidak dapat melakukannya kepada orang-orang dari 3 kota berikutnya. Bahkan jika pemilik kota Yangling secara langsung, saya tidak takut. Xie Hui berteriak keras. Aturan ini, Xie Hui secara alami mengerti. Pada saat ini, bahkan jika penguasa kota Yangling ada di sini, dia tidak akan pernah mengejar Zheng Shuohai. Jika dia mengambil tindakan, dia akan segera dilenyapkan oleh kota utama pertama. Kota utama pertama, tetapi hegemon Zhongzhou, penguasa seluruh benua Tianshui, dia tidak berani melanggarnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi orang-orang seperti Xie Hui mengerti bahwa pemilik kota dari kota utama pertama sebenarnya adalah pemilik pavilion Wanshi. Dia tahu segalanya dan bisa melakukan apa saja. Oke, sangat bagus.
Aku akan melapor kepada pemilik kota secara pribadi. Aku harap sikapmu akan begitu kuat dan selamat tinggal. Xie Hui tahu bahwa dia akan tinggal di sini lagi, dan tidak akan ada tindakan, jadi dia akan langsung pergi. Melihat bagian belakang kepergiannya, Ye Xuan dan Zheng Zuohai saling memandang dan menghela napas lega. Pemilik kota dari 3 kota teratas tidak boleh melakukan apapun kepada orang-orang dari 3 kota berikutnya, tetapi Ye Xuan bukanlah orang dari Zhongshu. Selain itu, jika pemilik kota Yangling tahu bahwa Ye Xuan menyelinap ke putra Yangling, menyebabkan putra Yangling menghilang, dia pasti akan datang secara pribadi. Saat ini, Zheng Zuohai mengumpulkan semua orang, menyelinap beberapa patah kata, dan kemudian beristirahat sebelum mereka mulai berburu. Sekarang, kekuatan Ye Xuan telah diakui, dan dia sangat mahal, tidak perlu mendapatkan dukungan dari salah satu binatang misterius itu. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka saling membunuh, dan medan yang dihasilkan dimiliki olehnya. Setelah beberapa jam membunuh, raksasa hijau kecil di sekitar Yuanzhong akhirnya dibersihkan. Yang mengejutkan semua orang di kota Shenzhou adalah mereka menambahkan begitu banyak orang, dan efisiensinya tidak sebaik Ye Xuan. Setelah itu, Ye Xuan mulai melikuidasi binatang misterius itu. Tiandan, binatang misterius Xiao Cheng, dan dia mendapatkan satu. Ada lebih dari 40 binatang misterius yang memasuki Tiandan, dan 200 daceng dadan, 600 dadan 100-500 pertama kali memasuki tanah, sedangkan untuk 3.000 sisanya, semuanya adalah tingkat manusia. Jumlah ini juga mengejutkan semua orang. Dengan medan ini, Ling Qiao setidaknya dapat dipromosikan menjadi lebih kuat daripada kota Guangjin. Jangan lupa, kota Guangjin adalah sebuah kota, ada keluarga lain selain pemerintah kota, dan rumah Ling Qiao adalah sebuah sekte. Namun, ini semua diburu oleh Ye Xuan. Jika Anda menambahkan Zhou Yan, jumlahnya akan lebih besar. Ribuan raksasa hijau ini, hanya mayat, hampir membuat Ye Xuan menerobos lagi. Setelah itu, Ye Xuan menelan sesuatu. Hei, tuan rumah telah menerobos ke Dadan. Dalam sebuah pertempuran, dia diizinkan untuk menerobos 2 kali, yang bahkan tidak terpikir olehnya. Pada saat ini, pihak kota Shenzhou telah berkumpul bersama dengan pemerintah Ling Qiao, dan mereka melanjutkan sambil berdiskusi. Sekarang, yang kecil itu telah dibersihkan. Selanjutnya, kita akan berurusan dengan raksasa hijau besar. Zheng Zuohai, yang memiliki kekuatan terkuat, berkata, "Kakek, raksasa hijau besar ini, mengapa kamu selalu duduk di sana, hanya melihat kami membersihkan raksasa kecil, tidak ada reaksi sama sekali?" Zheng Zheng bertanya dengan aneh. Zheng Zuohai mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak begitu jelas tentang ini. Mungkin, itu diambil memurnikan lapis lazuli. Ayah, itu adalah makhluk misterius yang telah menelan lapis lazuli, dan kekuatannya mungkin melebihi Tiandan umum. Bisakah kita benar-benar membunuhnya?" Zheng Yu juga bertanya dengan curiga. "Saya tidak bisa melakukannya. Saya hanya tahu jika saya mencobanya, apakah sulit bagi kita untuk memilih keluar secara langsung dan memberikannya kepada pemilik Yangling?" Zheng Zuohai bertanya, "Binatang buas misterius Tiandan Daceng langka. Ketika Zhongshu memiliki kelas binatang buas misterius seperti itu, ia langsung diburu oleh para master. Bagaimanapun, ini terkait dengan alam baru. 4. Alam ajaib.